Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Bapak akan sedikit menjelaskan praktikum untuk DNS server di Debian 9.4 yang kemarin digunakan sebagai penilaian akhir semester praktik semester ganjil ya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini akan sedikit menjelaskan yang tadinya tidak paham menjadi paham gitu ya, dan yang belum bisa menjadi bisa. Oke, ini adalah soal yang kemarin digunakan di PS kemarin. Ada 3 job sih sebetulnya. Pertama, kalian harus mengkonfigurasi server dan klien agar saling terhubung satu sama lain. Kemudian yang kedua, install dan konfigurasi DNS server dengan ketentuan domainnya adalah sekolah.id, kemudian untuk subdomainnya adalah www. Kemudian lakukan pengujian hasil konfigurasi DNS di server dan di klien. Nah, di sini untuk IP-nya contoh ya, misal 192.168.60.1/24. Kemudian untuk IP address di kliennya itu 192.168.60.x/24. Jadi X-nya ini terserah. Kalian mau 2, 3, 4, asal jangan satu aja ya. Seperti itu. Kemudian network yang karena kita prakteknya itu menggunakan aplikasi ini ya, VirtualBox, virtualisasi atau simulasi. Jadi untuk network yang digunakan menghubungkan server dengan klien, networknya adalah host only adapter. Itu seperti itu untuk soalnya. Kemudian kita langsung aja ke inti pembahasannya. Oke, adan dulu. Pause dulu. Oke, jadi pertama kita siapkan dulu nih si Debiannya sambil di start, sambil kita lihat settingan Debiannya. Untuk settingan di mesin Debiannya, kita hanya perlu mengatur network sama sistem. Untuk networknya kita sesuaikan dengan soal, yaitu host only adapter. Kemudian di sini hanya ada satu VirtualBox host only Ethernet adapter. Jadi di kliennya kita juga lihat dulu di sini. Nah, yang ini yang akan kita gunakan sesuai namanya sesuai dengan yang ada di mesin. Ini jangan lupa kabel connected-nya di checklist. Kemudian di sistem di sini harusnya ya, kita matikan dulu. Ini opsional sih sebetulnya. Harddisknya di atas, kemudian untuk optikalnya di kedua. Udah, itu aja. Oke, kita jalankan. Sambil nunggu, kita atur konfigurasi untuk kliennya. Klik kanan, kemudian properties, kemudian internet protokol versi 4. Kita pilih yang manual sesuai dengan soal tadi. Ini 192.168.60. X-nya 2 aja ya. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0, dan untuk DNS servernya di sini kita masukkan IP server Debian tadi 192.168.60.1. Yang bawah bisa dikosongkan atau diisi dengan DNS-nya Google. Kemudian oke, close, jangan lupa. Kemudian kita konfigurasi untuk IP
di server. Di sini loginnya root, enter, kemudian passwordnya 1. Oke, kita sudah login sebagai root. Kita langsung konfigurasi IP. Di sini di script. Nah, untuk konfigurasi IP itu perintahnya nano spasi /etc/network/interface. Kemudian ditambahkan sebuah scriptnya auto spasi enp0s3 enter, kemudian ifase spasi enp0s3 spasi init static, kemudian enter, address spasi 192.168. Nah, di sini 10 kalau di script. Kalau di soal itu tadi 60.1/24. Selanjutnya di sini kalau udah diketik scriptnya kita simpan. Kemudian kita restart networknya dengan perintah /etc/ini.d/networking spasi restart ya. Kita coba. Nah, di bagian bawahnya kita tambahkan. Nah, di sini Bapak gunain yang /24 ya. Jadi kita tidak perlu mengetikkan subnet mask spasi 255.255.255.0. Jadi pilih salah satu, mau menggunakan /24 atau mau mengetikkan subnet mask. Tapi kalau lebih simpel yang ini ya. Jadi yang /24 itu sudah mewakilkan subnet mask yang tadi yang agak panjang ya. Kemudian kita set ctrlx ya, enter. Yep, spasi A ini IP-nya masih kosong, jadi kita harus restart dulu dengan perintah. Nah, udah oke, bisa di restart beberapa kali. Kemudian kita lihat. Nah, ini perintah untuk melihat IP di Debian. IP spasi address atau bisa disingkat IP spasi A. Nah, ini udah ada IP-nya nih ya, 192.168.60.1/24. Sekarang karena di bagian server dan di bagian klien sudah masing-masing dikonfigurasi IP, selanjutnya kita uji koneksinya dengan perintah ping. Ini yang kita ketikkan adalah IP-nya klien. Nah, hasilnya 60 byte from 192.168.60.2 ICMP, TTL, time, dan lain-lain. Ini menandakan bahwa server ke klien ini sudah terhubung. Sekarang kita ke sisinya klien. Kita buka CMD. Kemudian sama kita di CMD-nya kita bisa lihat IP-nya dulu ya dengan perintah ipconfig. Nah, kita cari yang Ethernet virtual box host only tadi. Yang ini IP-nya itu sudah 192.168.60.2. Jadi kalau misalkan di sini masih belum tertera IP yang tadi kita setting, berarti kita tinggal otomatiskan lagi, kemudian manual lagi gitu ya. Selanjutnya kita ping ke IP-nya server. Nah, replay ya, sambil nanti kita akan mengkonfigurasi DNS server. Di sini kita uji konektivitasnya ke server itu setelah IP kita gunakan minte supaya uji konektivitasnya terus menerus gitu.
sebelum ya, kalau kita tidak berhentikan ya ini akan uji konektivitas terus ke server. Oke, selanjutnya kita balik ke soal. Install dan konfigurasi DNS server dengan ketentuan. Ingat, ini domainnya adalah sekolah.id dan subdomainnya www. Nah, untuk scriptnya seperti ini. Untuk DNS, pertama kita harus memasukkan repository dulu ya, DVD 2 dan DVD 3. Kenapa nggak ada DVD 1? Karena untuk DVD 1 itu sudah secara otomatis sudah masuk ke Debian, sistem operasi Debian. Jadi kita hanya tinggal memasukkan DVD 2 dan DVD 3. Kalau misalkan kita hanya akan mengkonfigurasi DNS saja, itu sebetulnya tidak dengan DVD 3. Kalau DVD 3 itu untuk mail server dan aplikasi yang lain lah gitu ya. Kalau untuk DNS itu hanya cukup DVD 1 dan DVD 2 saja. Seperti itu. Nah, kemudian ya udah, kita langsung masukkan repository dulu ya. Ini untuk memberhentikannya bisa pakai ctrl-c atau ctrl-z. Kita masukkan repository. Pertama kita ini masukkan DVD 2 dulu. Jadi di ide ini kita masukkan DVD 2. Kemudian untuk memasukkan repositorinya kita harus mengetikkan perintah apt tadi min cd-rom add spasi add, enter. Nah, di sini udah ada DVD binary min2 2018-03. Berarti itu menandakan kita sudah benar memasukkan reponya adalah DVD 2. Selanjutnya balik lagi ke script. Di sini untuk menginstal dan mengkonfigurasi DNS itu perintahnya adalah apt-get spasi install spasi bin 9 spasi DNS util. Jadi ada dua aplikasi yang harus diinstal. Bin 9 adalah aplikasi DNS-nya dan DNS util ini adalah tools supaya ya tools untuk DNS server itu sendiri ya. Contoh misalkan untuk perintah nslookup itu ada di paket ini, aplikasi DNS utils. Kalau misalkan kita tidak menginstal aplikasi DNS utils, kita tidak akan bisa menggunakan perintah nslookup. Kemudian yang kedua, setelah tadi kita install, kita harus masuk ke foldernya bin dengan perintah cd/etc/bin. Kemudian yang ketiga, kita harus memodifikasi file name.conf. Kita harus membuat domain zone ya. Ini domain zone itu. Cuman kalau misalkan di script ini si domainnya adalah abubakar.id, sedangkan tadi yang di soal itu sekolah.id. Jadi abubakar.id-nya kita ganti jadi sekolah.id. Ini. Kemudian di sini file ini untuk lokasi file apa ya ini? File forward ya? Atau file reverse? Kita coba. File forward adalah mengubah nama domain ke IP address. File reverse kebalikan dari file. Ya, berarti yang ini adalah file
forward, untuk file forward, konfigurasi file forward db.abubakar. Jadi biasanya sih di sini untuk si file forwardnya Bapak cantumkan domain yang digunakan. Karena di sini domain abubakar.id, berarti ya db.abubakar. Kalau nanti ketika praktek ya Bapak di sini db.sekolah gitu ya. Kemudian ini untuk file reverse-nya, merubah IP menjadi domain. Nah, untuk scriptnya John spasi kutip 2 168.192. Nah, kenapa ini 168.192? Karena di sini, nah ini IP server 192.168.60.1 itu akan dibagi dua gitu ya. Nah, dibagi dua. Untuk Octet 1 dan Octet 2 itu akan digunakan di tadi file name.conf. Kemudian untuk yang 60.1 itu akan digunakan di file file forward lah, atau db.sekolah gitu. Nah, hanya saja ini penulisannya harus dibalik gitu. Jadi di sini penulisannya 168.192. Kalau untuk yang ini penulisannya itu 1.60. Kalau digabung ya jadi penulisannya gini, 1.60.168.192 gitu ya. Mudah-mudahan ada sedikit pahamnya. Kemudian ya ini untuk script tadi file reverse-nya 168.192.min addr.arpa kutip 2 kurung kurawal buka. Ini agak salah, jadi di atas kurung kurawal bukanya tipe master titik koma file spasi kutip 2/etc/bin/db.192. Nah, 192 ini bebas, cuman Bapak biasanya gunain IP yang dipakai di IP server Octet pertamanya ya. Selanjutnya kita buat file yang db sekolah sama db192. Nah, dengan perintah cp spasi db lokal. Jadi kita buat db sekolahnya itu diambil dari db.lokal gitu ya. Nah, perintahnya cp spasi db.lokal spasi db.sekolah gitu ya. Nah, kemudian yang ini cp spasi db.127 spasi db.192. Jadi si db untuk membuat db192 itu kita ambil dari file db.127. Nah, selanjutnya di sini kita karena si db sekolah dan db 192 itu sudah dibuat, kita harus mengedit isi dari script db.sekolah. Nah, untuk mengeditnya nano spasi db.sekolah gitu ya. Nanti kita harus mengedit yang ini nih. Ini awalnya bukan Abubakar tapi lokal host. Jadi kita ganti sesuai dengan domain yang digunakan. Nah, yang ini gitu. Yang db.192 juga harus diedit ya. Gitu. Kemudian nanti setelah ini Bapak jelasinnya ketika praktek ya, karena di sini agak bingung domainnya Abubakar. Nanti setelah dikonfigurasi dan beres, selanjutnya kita restart. Oh enggak, belum di restart. Kita harus menambahkan resolve ya. Setelah mengedit resolve, kemudian kalau misalkan udah mengedit resolve, kita restart service bin 9-nya dengan perintah /etc/init.d/bin9 spasi restart. Nah, beres tuh, langsung masuk ke job yang ketiga kalau di soal. Ini, lakukan pengujian hasil konfigurasi DNS. Nah,
pengujiannya yang wajib itu hanya ada 3 ya. Pengujiannya NSLOOKUP spasi domain utama tadi sekolah.id, kemudian yang subdomain ya ini. Yang subdomain itu kan kalau di soal itu ini ya, pakainya itu yang ini www, sehingga di sini NSLOOKUP spasi www.abubakar.id. Kemudian kita uji juga yang file reverse-nya dengan perintah NSLOOKUP spasi 192.168.10.1 gitu. Ya, kita coba. Di sini tadi udah menambahkan repo. Sekarang kita konfigurasi. Kita install DNS-nya. apt min get spasi install bin 9 DNS tils. Enter. Kita harus memasukkan DVD binary 1, Debian DVD binary 1. Jadi di IDE-nya kita ganti jadi DVD 1. Post unknown, kemudian enter. Nah, kalau udah, belum ya. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan DVD 2. Jadi di IDE-nya kita ganti jadi DVD 2. Unknown, enter. Oke, sudah kembali ke base. Kita langsung konfigurasi DNS-nya. Tadi kita harus masuk ke folder bin dengan perintah cd spasi /etc/bin. Enter. Kemudian kita harus mengedit name.conf. nano spasi name.conf. Nah, di sini kita tambahkan script yang tadi, yang John tadi ya. Bapak lebih senang ditambahkannya di tengah. Jadi kita langsung ketik John spasi kutip 2 sekolah.id kutip 2 kurung spasi kurung kurawal buka tipe spasi master titik koma file spasi kutip 2 /etc/bin/db.sekolah kutip 2 titik koma kurung kurawal tutup titik koma. Kemudian satu lagi John spasi kutip 2. Ingat ini 2 oktet pertama ya, tapi dibalik penulisannya .in min addr.arpa kutip 2 spasi kurung kurawal buka tipe spasi master titik koma file spasi kutip 2 /etc/bin/db.192 kutip 2 titik koma kurung kurawal buka titik koma. Kita cek lagi, pastiin nggak ada yang typo. Kalau nggak ada tinggal di save. Dan selanjutnya kita harus membuat db.sekolah dan db.192. Nah, itu yang db.sekolah itu diambil dari db.lokal ini. Kemudian yang db192 itu diambil dari db.127. Caranya cp db.lokal db.sekolah.
cp db.127 db.192, enter. Kemudian kita lihat apakah sudah ada db.sekolah sama db.192. Nah, ada ya. Selanjutnya kita edit yang db sekolah sama db.192. Pertama kita edit dulu yang db.sekolah. Nah, kita ganti yang localhost-nya. Ada 3 ya. Ada 3 localhost. Kemudian setelah diganti yang localhost-nya, kita ganti yang IP 127 yang ini. Nah, kita ganti dulu yang localhost. Caranya supaya cepat, ctrl, Bapak tulis di sini ya. ctrl plus slash kebalik. Nah, ctrl slash kebalik. Kemudian di search di sini kita cari dulu localhost atau ketik dulu localhost, enter. Kemudian si localhost ini mau diganti jadi apa gitu. Kita ganti jadi sekolah.id, enter. Nah, kemudian ketik A. Nah, otomatis yang localhost akan diganti jadi sekolah.id. Selanjutnya yang ini juga sama, IP-nya kita edit jadi 192.168.60.1. Nah, 192.168.60.1 itu adalah IP server gitu ya. Selanjutnya kita bikin juga yang subdomain tadi yang di soal itu kan www. Jadi add-nya ganti jadi www tab, kemudian in tab a tab. Nah, di sini juga sama. Masukkan IP server. Udah beres, tinggal di save ya, enter. Selanjutnya yang tadi db.192, enter. Caranya sama, jadi si localhost-nya diganti jadi sekolah.id. Nah, yang ini 1.0.0 itu adalah sisa IP server. Berarti sisanya itu oktet ketiga dan oktet keempat, cuman dibalik ya. File forward itu, oh ini salah nih, maaf, bukan db tapi file reverse. Berarti db 192. Nah, berarti tadi apa 160 ya, 161.60. Kemudian save. Nah, di sini Bapak contohkan dulu tanpa yang ngedit resolve. Jadi langsung kita restart /etc ini titik D win9 restart. Nah, berarti langsung masuk ke ini ya, lakukan pengujian. Nah, untuk pengujiannya kita gunakan perintah ns lookup domain sekolah.id, kemudian ns lookup www.sekolah.id, kemudian ns lookup IP. Nah, jadi ada 3 pengujian. ns lookup sekolah.id, ns lookup www.sekolah.id, sama ns lookup IP. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak mengedit yang file resolve.conf, nanti di server sama di address-nya munculnya itu IP localhost. Jadi IP localhost itu 127.0.0.1. Harusnya di server sama di address ini munculnya adalah IP yang digunakan di server gitu ya. Nah, kita langsung coba edit aja ya yang IP resolve-nya. Nano spasi /etc/resolve.conf, enter.
Nah, kalau masih kosong, kita ketikkan search sekolah.id, enter, name, server 192.168.60.1. Save, kemudian enter, kemudian kita uji lagi. Nah, semuanya sudah IP server sama addressnya sudah sesuai sekarang, sudah menggunakan IP Debian atau IP server. Itu berarti di server ini konfigurasi DNS-nya sudah aman ya. Selanjutnya berarti kita langsung cek di klien. Nah, untuk ngeceknya, sama nslookup sekolah.id, nslookup www.sekolah.id, nslookup. Gitu. Jadi kalau misalkan di server aman, ya otomatis di klien juga pasti aman, karena si DNS itu kan disimpannya atau konfigurasinya itu di server. Kalau misalkan ketika DNS lookup di sini di server ada yang error, ya berarti otomatis di klien juga pasti bakalan error. Tapi kalau misalkan di server di sini nggak ada error, di klien di sini ternyata nggak muncul nih ketika DNS lookup, berarti permasalahannya itu ada di settingan si kliennya ketika konfigurasi IP address. Seperti itu untuk konfigurasi DNS server di Debian 9.4 ya. Udah paling segitu aja ya. Kalau misalkan untuk konfigurasi ada yang masih kurang paham, nanti bisa ditanyakan ya, komen ada di komen. Oke, terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.